Halo teman-teman, kembali lagi teman-teman. Aduh, sobat. What's up everyone? Welcome back to my channel and this is a review. Ya, kali ini kita akan review figur karena sebenarnya memang saya gak koleksi sih, punya aja gitu. Yang mau saya beli, yang saya beli. Bukan yang situ pengen, gue mau beli ya gue beli. Makanya ada ya udah gue review. Ini kebetulan ini spesial banget karena apa? Ini karya anak bangsa satu. Karya anak bangsa, film bangsa. Apalagi film bangsa. Film dari komik asli Indonesia, bukan kayak Marvelnya Indonesia lah gampangnya. Itu Bumi Langit, kalian semua tahu Bumi Langit lah ya, yang baru ngetren sekarang kemarin mulai Gundala, terus merambah webtoon, kenceng banget motor ya. Merambah ke webtoonnya ada webtoon Gundala, ada Virgo and the Sparklings, ada Sri Asih, ya itu tiga. Dan yang sekarang masih jalan tuh Sri Asih sama Virgo and the Sparkling. Virgo and the Sparkling mau ada filmnya, Sri Asih juga mau ada, tapi yang dibuat basic di Virgo nanti yang di webtoon. Kalau Sri Asih kita tunggu ya, Pevita. Oke, sekarang reviewnya itu adalah premium set Patriot Series Gundala, Patriot Series premium box set. Wih, mantap. Ini lumayan lembarnya ya. Nah, tangan. Ini license ya figurnya. Ini dari movie Gundala 2019 tanggal 29 Agustus 2019 lalu. Ya, movie pertama Bumi Langit. Jadi movie pertama dan awal dari perjalanan Bumi Langit di gejala di Patriot nanti. Ya, kita review boxnya. Oke, boxnya tuh dia bisa dilihat lah, ini Gundala ya. Segede gaban ini yang udah kacamatanya udah pecah yang di Final Battle, dan ini suitnya suit Mark 1, suit apa itu? Yang pertama dia buat masih dari kulit, dari jaket, dari tas, dari logo koran Jakarta News, nggak tahu tuh. Terus di belakang sini ada tulisan, bukan ada tulisan sih, ada kayak komik lama, tapi ini komik yang masih basmi ya, yang masih pakai biru dongker sama sayap burung. Dipotong itu sayap burung lah. Lah, ini aku nemu gun, masa lupa ya boy. Terus ada ST Workshop yang scouting dan yang sebagainya yang buat. Terus ada Bumi Langit, ada ini screen reference versi apa namanya, dia yang lagi filmnya. Terus Patriot Series, karena kan Bumi Langit itu mau bagi timelinenya jadi Patriot. Ya tahu lupa apa sih itu kalau nggak salah. Pokoknya ada yang masanya si Buta dari Gua Hantu, masanya Gundala, masa depannya Gundala lagi, yang satunya lagi di belakangnya sebenarnya. Terus kita lihat lagi atasnya hitam biasa, samping kanan hitam. Ini Gundala TMN Copyrights 2020 Bumi Langit All Rights Reserved. Oke, siap, mantap lah. Bawahnya juga hitam semua, belakang hitam polos. Nah, ini ada segelnya. Segelnya keren ya, ST Workshop begini. Putar-putar tuh ST Workshop. Oke, sip. Kita buka aja segelnya ya sekarang. Oke, kita hati-hati kalau pakai pisau ya, karena bisa membahayakan diri kita sendiri juga. Sekarang kita buka. Yes, fantastic, mantap boy. Ayo kita lihat di sini dapat apa aja. Oke, bisa kita lihat di sini isinya ada masker scuba. Ada putih ya, ini basicnya putih. Terus ada Gundala udah pakai topeng, pakai masker lagi. Be the hero wear double mask. Susah napasnya pak. Gundala TMN copyright. Nah ya, ini sama kayak yang di bawah boxnya tadi. Terus ini ada stiker. Stikernya kecil mungkin ya, metalik ini. Bukan metalik ya kalau begini, tapi ringan sih. Yang ini stiker filmnya. Ya ini sama juga nih. Belum. Ini stiker tulisan Gundala. Gak ada putra-putrinya si Gundala dong. Terus di sini ada kaosnya.
dari Serpentor 2 atau Serpentor dong itu. Kita taruh keluar dulu semua. Oh yes, ada poster. Nice. Wih, ada. Dan tentu saja kita dapat figurnya dong. Wih, mantap kali. Boxnya kayak box figur SAF Shinkocho Seiho. Mahal premiumnya tuh kurasa banget. Padahal walaupun beli yang reguler pun dapatnya boxnya sama. Terus ini special thanks to Bumi Langit Entertainment, screenplay from Chris Eri Wong, Katon terlihat, Vico Lesgo, Serpenter Cloud. Oh, Serpenter berarti bukan Serpenter 2. Yuk, kita buka dan kita lihat satu-satu. Oke ya, sekarang kita lihat satu-satu isinya tuh. Nih maskernya ya, kita lihat dulu. Oh bentar, sebelum dibuka kita harus cuci tangan dulu. Yes, barangnya mahal pak, premium, dan mau pegang masker harus cuci tangan dulu. Buka yeah. Suaranya aneh banget. Yeah. Oke siap. Wih, kualitas masker scuba biasa. Terus cetakannya nggak kasar ya, halus. Kalau dicuci aman lah ini. Nggak kerasa tebal sebelah. Sama walaupun di sini kelihatan lebih banyak dipakai lagi. Nice lah, nice banget. Itu Hero Bumi Langit di sini. Oh, di sini juga ada kayak komik-komiknya ya. Sini juga ada, cuma nggak terlalu kelihatan. Dalamnya sih putih biasa. Gak ada bapaknya. Yuk lanjut. Selanjutnya ada stiker. Wih, stikernya mantap beneran. Ini stikernya bentar. Oh ya, ini dari artwork sendiri ya, bukan dari kayak film di foto, tapi artwork ini. Jadi bukan karakter yang di foto. Nah, kalau ini ya ini namanya doang sih. Nama Gundala. Gak ada Putra Petir karena itu kalau kan filmnya kan kalau nggak salah Gundala, Putra Petir apa ya? Atau Gundala dong? Lupa saya. Bentar. Yes, Gundala aja sih kayaknya. Iya, kebetulan saya ada komiknya juga. Komiknya yang berwarna ya. Tidak kuat saya beli yang hitam putih. Nih komik pertamanya tuh persis banget. Mantap banget. Sancaka, seorang anak yatim ayahnya tewas dalam sebuah kerusuhan, ia tersambar petir. Selesai itu, the whole movie. Pengkor, seorang anak yatim ayahnya tewas dalam sebuah kerusuhan, ia terbakar api. Ya, beda api sama petir doang ya. Bedanya yang satu nggak bawa elemen api, yang satu bawanya anak-anak yatim lainnya dibawa semua. Dia sendiri itu turun, tapi nggak turun tangan secara perang gitu ya. Terus ruang dan waktu memisahkan mereka, namun takdir mempertemukan mereka. Lah kayak cinta aja dah. Nah, ini semua selesai. Yuk, kita langsung lanjut bahas isinya aja ya. Terus di sini dapat kebalik loh. Posternya mantap banget. Sayangnya ada nekuk kayak di sini. Posternya keren banget. Sayangnya agak nekuk kayak di sini nih. Ya bisa ditekukin yang tadi itu, tapi ya kita lihat. Ini sih film ya, tuh ada matanya, mata orang ini. Terus ini Gundala, film Joko Anwar. Terus Gundala TMN copyright 2020, Bumi Langit Alright Reserve ya, itu lagi Bumi Langit screenplay film. Udah belakang putih dong. Terus kita lanjut ke chaosnya. Wih, gila. Size-nya ML, XL. Serpenter Toys Cloud. Oh ya, ini nomor teleponnya kalau kalian mau kontak. Oh bentar pak, kagak fokus, maklum. Ya tuh dilihat tuh. Ya ini cara cuci atau bagaimana. Terus ini Bumi Langit screenplay film. Belakangnya Serpenter. Ternyata itu R doang ya, bukan R2 atau I. Dan di sini kita dapat, keren banget samping-sampingnya kayak ada bingkai gitu. Terus ini Gundala. Bentar pak, gua gedein. When I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Ya, langsung aja ke figurnya kali ya. Kita bisa lihat boxnya dulu.
Kita bahas box artnya yang keren banget. Keren banget dah. Ini pertama kali gue lihat loh, itu figur yang license, dan ya yang buat bukan kita order dari luar dibawa ke sini kita jual, tapi kita sendiri yang buat juga. Ya, Wak. Dan boxnya pemilihannya tuh bagus ya, dia nggak pakai kayak yang saya buka biasa yang klik gitu, dan yang punya plastik di luar, dan dia tuh udah persis di print kayak gini, dan bukannya tuh box kayak box yang premium setnya tadi. Tuh. Kita lihat dulu aja, kita agumi bersama-sama. Ya, di sini ada tulisan Gundala, one word 12 collectible figure Gundala ya. Terus Bumi Langit di sini. Ada Screenplay Films, Patriot Series, dan ya, The First Patriot ya. Dan secara dia film pertamanya Bumi Langit, filmnya juga yang latarnya Patriot, dan dia yang pertama. Walaupun di ending ada Sri Asih. Oh, ya masa kalian belum nonton udah setahun? Ya, terus ini Gundala lagi, terus ya 1:12 figur. ST Workshop. Logonya keren ya, ada pin yang lu tau lah buat warnain, itu ST Workshop. Pokoknya ST Workshop juga. Isinya Gundala lagi sama aja. Nah, di belakang ini Pak, keren banget. Sayangnya ini putihnya gak kelihatan ya. Tapi ya keren banget lah ini belakangnya. Belakangnya juga keren banget, Pak. Belakangnya kita diliatin figurnya lagi berdiri biasa. Terus kita diliatin aksesorisnya, ada Thunder Effect. Thunder Effectnya ada 3 kalau nggak salah, 1, 2, 3. Terus Amoral Serum. Serumnya tuh botolnya dipecahin di akhir film. Ya, dipecahin di akhir film karena kalau satu benda yang frekuensinya sama kena petir atau dipecahin sama sancakan, nanti yang lainnya ikut pecah. Biar semua Amoral Serum di itu tuh ikut pecah. Oke, harusnya tak kasih spoiler warning, tapi ya nanti kulit kasih. Nah, di sini ada lagi Gundala TM Copyright 2020 Bumi Langit. Alright, shift. Nah, ini di bawahnya ada tulisan panjang benar. Gundala adalah film pahlawan super neo-noir. Neo-noir apaan tuh, gak tau gua. Indonesia tahun 2019 yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar. Film ini adalah produksi bersama Screenplay Films, Legacy Picture, Idiosure Entertainment, dengan memiliki hak cipta Gundala yaitu Bumi Langit Studios. Film ini berdasarkan pada cerita karakter pahlawan super Indonesia tahun 1969 tuh, dari 1969 loh Pak. Sebelum ribut tuh, sebelum ya lu tau lah 98, ya udah lewat lah. Gundala yang dibuat oleh Harya Suraminata. Gundala Putra Petir dirilis perdana di tahun 1969. Karakter Gundala diciptakan oleh Harya Suraminata atau bisa dikenal dengan Pak Hasmi. Mengadaptasi perkembangan komik asing, Hasmi membuat Gundala dengan kearifan lokal. Kisah Gundala tak melulu terpengaruh komik luar. Hasmi terinspirasi tokoh legenda Jawa Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo merupakan sosok sakti yang mampu menangkap petir dengan tangannya. Nama Gundala sendiri diambil dari bahasa Jawa Gundolo yang artinya petir ya di sini. Patriot Series, warning, checking hazard, small parts, not for children under 13 years old. I'm 14. ST Workshop lagi nih, kecil banget nggak? Susah kelihatan. Ini Bumi Langit Screenplay Films. Kayaknya langsung kita buka aja. Ya, kita buka. Cuci tangan lagi dulu. Kalau mau figurnya tetap bersih, tetap gak lecet, ya apa itu setiap pegang harus cuci tangan. Jangan apalagi tangan berminyak. Normalnya juga gitu, orang nggak bakal pegang apa-apa kalau tangannya berminyak, kecuali laptop, remote TV, mouse, apapun, semua dong sama aja. Ya udah, intinya gitulah. Ya lu tau lah. Ya, deh, lanjut. Dibukanya naik gini. Percuma hidup kalau nggak peduli, cuma mikirin dirinya sendiri. Pak Agung tuh pas dia akhir itu ya, yang satpamnya bareng itu, hidup apa nggak sih dia? Kalau nggak salah kan cuma belakangnya yang kena set gitu, tapi si sancakanya tuh turun ngomong sama Pengkor santai banget. Terus siapa tuh yang dimainin, aduh lupa gua ceweknya, ya itu dia juga turun doang, kagak ngeliat itu satpamnya bagaimana hidupnya. Terus di sini kita dapat tuh kayak apa nih? Kayak plate ini ya, plate ini jalanan gitu kan, udah tahu. Set. Banyak, nggak tahu ini bahannya apa Pak. Tapi kayaknya agak, ya kalau lu kena ini tuh kayak di mana ya? Ya pokoknya itulah, ini plate, jadi keras, nggak letoy, nggak kayak mousepad. Terus
sini. Oh yes, nih sertifikat hak milik. Wih keren banget. Oh gue kira stiker. Makanya lah sertifikat hak milik kok stiker ini. Atasnya halus tapi belakangnya ini biasanya ya. Sertifikat hak pemilik, persembahan terbesar kami berikan kepada rakyat. Weh, mengingat kemarin ada demo lagi tuh ya, hatalah biasa. Mau nyebut ntar hilang. Yang sudah mengapresiasikan karya kami dengan membeli produk ini. Simpan dan jaga baik-baik karena ini adalah memorabila you could you do you want you could do so you do you want him to do you so much you could do anything. memorabilia sepanjang masa. Esther Workshop. Gundala Tamiya. Itu lagi. Patriot series ini Gundala artworknya sama kayak yang di stiker sama kayak yang di box. Beda sama yang di tempat ya. Oh ya, gitu ya yang di tempat kalau kelihatan nih. Tadi belakangnya ada Gundala di scene mana ini? Kayaknya kalau nggak salah di scene akhir ya, atau mungkin di photoshoot beda lagi. Yaudah. Ya sertifikat hak milik udah. Hilang. Awas aja loh. Ya kalau hilang emang ngaruhnya apa ya? Kita lihat dulu ke boxnya. Kita ambil dari atas. Ya perspektifnya biar lebih mantap aja. Oke, yuk kita lihat di sini. Mantep banget tuh. Figurnya ini bukan pakai plastik atau blister apa ya. Ini dia pakainya soft. Sumpah nggak tahu ini foam. Ya kayak spons itu sih. Cuma tebel ya lumayan. Atau ini karena di belakangnya ada pelit lagi nih. Terus ini kita lihat dapat figur sama aksesoris kepala ya. Ini aksesoris kepalanya. Fokus dong. Dah lah capek gue mau fokusin dong. Ya pokoknya ini malah justru yang kaca biasanya itu ada matanya sebenarnya kelihatan kan walaupun ya fokus maaf ya. Nah, itu ada matanya. Maksudnya tembus gitu loh dia juga enggak diituin. Ini malah justru yang biasa ya. Kita tuh sebenarnya dapat aksesoris 2 kepala, yang satu yang broken glass pas akhir battle, yang satu lagi yang biasa. Ini yang biasa justru yang belum dipasang. Oke siap. Tuh Gundala. Ya mantap kali pak, ini masih basicin jaketnya halus sih, nggak kasar. Ini sayap dari logo Tribun bukan. Ini kacamata masih kayak kacamata renang bukan ya, kayak kacamata diving. Nggak tahu ya, padahal di kantor tempat percetakan tapi ada tempat percetakan ada kacamata diving kuning lagi. Ya udahlah, gue tahu. Ya ini kita taruh dulu di sini. Yuk kita ambil figurnya pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Damn. Berat ya. Lumayan nih berat nih figurnya karena emang dasarnya pakai figur yang biasa dari beberapa SF kalau nggak salah katanya, dan dia sculpting gitu. Jadi sculpting badannya sekitar sini, ini tangan semua, bawah kaki sama kepala tadi juga sculpting, cuma karena ini full body jadi berat banget ya pak. Kita lihat di sini. Ini tuh sebenarnya yang ini ya bahannya karet, jadi bisa kita leluasa giniin set walaupun nggak bisa muter sih, tapi udah cukup bagus lah. Terus ini ya kita lihat padnya di belakang sebenarnya yang buat kayak di siku, tapi ini kan bisa naik turun, jadi kalau mau begini bisa full. Ini fleksibel juga, dia bisa begini tuh. Sip. Ini kayak kain biasa ya. Udah. Terus ya ini part tangan mantap, kirinya juga bagus. Sama seimbang lah ya, worth it lah. Terus ini kita review lagi bagian kepalanya. Nah, fokusnya susah banget. Tuh fokus tuh men. Nah ini justru kepalanya yang udah pecah gitu, broken setelah fight sama Pengkor dan kawan-kawan anak-anaknya itu, dan dia mau pecahin, kalau nggak salah pas mau mecahin Sarwam Pro tuh sampai ada sayatannya tuh di sini. Detail banget. Sama ininya sampai agak bengkok. Memang di aslinya agak bengkok karena dia diputar-putar. Seingat saya, tapi kurang tahu juga. Terus ya udah ini juga sama, yang di tangan ini bahannya sama kayak ini. Ini pitnya sama. Nah, ini sabuknya tipe-tipe sabuk orang kerja lah ya. Terus ini yang menurut gue sih udah mantep banget. Sama ini juga pakai pet yang sama, jadi bisa diputar begini. Lawak ya. Itu kita taruh di situ dulu. Kita mau keluarin anunya dulu. Benar nih, bawahnya ada pet lagi, pantesan. Kita berarti ambil ini dulu ya. Nyatu. Kita ambil ini ya. Dia.
Serum amoralnya. Oh, kita dapat berarti 2 pasang ya, 2 pasang tangan. Kalau sama total yang di sini jadi 6. Ini sama semua kan, ini sama kepala. Aduh. Terus ini thunder effect. Ini kukira 3D tapi bukan, ini kalau jatuh pecah kayaknya ya. Makanya jangan jatoin, dijaga figur, dijauhkan dari anak-anak berumur di bawah 13 tahun. Or at least jauhkan dari anak-anak yang sekiranya masih nggak paham. Karena tajam juga ini. Kan nggak seru kalau kena mati, ya udah. Ini 1 beda sendiri paling panjang, dan dia ini 2 lagi sama. 2 sama kanan kiri. Terus tuh serum omo. Aduh. Nggak bisa diambil. Oh, ini bisa. Woi, kecil tenan. Kan kagak bisa fokus tuh. Oh, bisa. Aduh, ada hitam-hitam dari box. Ya, ini serumnya ada 2. Kayak merica ya. Tapi dalamnya nggak air beneran lagi lah tuh. Keren banget sih. Cuma pastikan netes. Nih dapat 2 kita karena dipakainya pas di film kanan kiri kan pecah ini. Pecah semua. Ya, kita keluarin dulu pelan-pelan sambil kita ganti perspektif dalam 1, 2. Mantap tuh. Kita taruh di sini ya. Yuk kita bahas keseluruhan dulu. Kita dapat 2 pasang tangan. 6 di include sama yang di figur. 2 serum amoral, 2 parts petir yang sama, dan 1 parts petir lagi yang lebih panjang sedikit, dan 1 kepala ganti atau kepala exchange head ya. Yang 1 tipe biasa, yang 1 yang battle damage. Oke, bisa kita. Biasanya tuh battle damage kalau di beberapa film besar lainnya kayak Avengers, dia kan pas SHF-nya rilis itu SHF pertamanya keluar, misalnya Iron Man Mark 85 lah ya. Besoknya keluar lagi Iron Man Mark 85 battle damage tambah aksesoris apa dan kepalanya dan sama tapi kalau nggak salah nggak ada tangan snapnya sih ya. Ada lagi Spider-Man, Captain America nggak ada kayaknya. Ada nggak sih? Nah itulah pokoknya, tapi biasanya mereka pisah, dan sedangkan ini jadi 1 karena memang pas di damage nggak di seluruh tubuh, cuma di kepala ada sayatan sama pecah dan bengkok beberapa. Kita bahas dulu dari figurnya, kita lihat nih ya. Ganteng banget, gila proporsinya gagah. Nggak gimana ya, nggak terlalu berlebihan atau nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu kegedean gitu. Di bagi sisi itu seimbang. Ini padnya, kecuali yang padnya yang suka naik turun sendiri. Nah ya, ini kita bisa lihat full ya, full artikulasi kayak biasa. Ini bisa maju, bisa mundur, bisa maju, bisa belok kanan. Lepas. Oh ya, ini gak di dalamnya ya kalau lo penasaran. Bisa belok kanan ya, jangan terlalu ekstrim ya, belok kanan, belok kiri. Yang maju ke depan belakang masih bisa jelas. Nah terus nih kaki, kalau kaki sih leluasa pasti nih. Paling mentok segini. Mentok juga segini. Terus ini padnya sekali lagi bisa lepas pasang. Itu ini sendinya. Kalau kalian penasaran sendinya ketutup apa, biasa kalau saya kan biasa ditempel pakai itu, tapi kan kadang suka lepas, dan lepasnya tuh pasti benar-benar cek gitu lepas. Nah dia pakai ini biar nggak bisa lepas dari kaki, walaupun sebenarnya bisa, tapi kan ribet. Mana ada orang yang mau begitu, kurang kerjaan banget. Ini kita bisa tekuk gini sampai sini pol. Tuh polnya segitu. Tuh balikin lagi. Waduh, suaranya masih barang baru banget, fresh. Bau pabrik. Sekali lagi ini sculpting, jadi pabriknya pabrik bener-bener bukan semen sih, dia sculpting sendiri, nggak dicetak gitu. Ya benar. Terus kaki ini, ya ini bisa muter ke sini ya, tapi kalau diputar begini aneh juga ya, siapa yang mau muter begitu. Terus kaki maju mundur kanan kiri. Ya ini nggak kayak saya biasanya, kakinya itu udah gini doang, berhenti. Kalau saya biasanya kan kadang-kadang bisa ditekuk gitu kan ya, buat bikin movement yang sangat ekstrim. Tapi itu biasanya pakai plastik kan ya, yang langsung cetakan. Dan ini kan sculpting sendiri ya, gak terlalu masalah sih. Terus sekali lagi di tangan ini bisa segini tuh, lumayan lah ya. Ada padnya. Terus kalian di lengan, walaupun kelihatannya kayak lu itu gak pakai shoulder pads kayak gini, keganggu nggak? Jujur nggak. Tuh ininya ikut ke sini karena ini bahannya elastis karet katanya sih. Tapi ya bedanya nggak bisa muter 360 derajat, jadi paling mentok juga maju segini. Ya
belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang segini. Udah. Kanannya juga majunya kecil juga. Belakang kecil. Siap lah, mantap. Biar pas. Kepalanya kita lihat. Ini masih yang head. Battle damage belum ku ganti. Masih ada matanya kelihatan nggak sih? Yang satunya juga ada. Keren banget detail sama ini di sayap siapa tuh kalau nggak salah yang nusuk pensil ke anggota legislatif adalah yang masih mahasiswa atau malah yang udah itu ya, yang udah jadi suster gitu. Nah itu sejauh ini begitu. Kita bahas ganti ke aksesorisnya. Bentar, gue benerin biar bisa berdiri. Sip. Yuk, kita lanjut lagi. Tangannya dapat 2 pasang tadi ya, itu yang kepal dan ini yang satu aja susah fokusnya. Nih tangannya relaksan yang begini doang biasa. Gitu. Biasa nggak bawa apa-apa, cuma dibuat ya relax. Ya kali masa jadi hero nggak bisa relax, santai dong. Ya maksudnya jadi hero emang nggak bisa relax, tapi ya tangan pak, tangan. Terus ini satu tangan buat pegang serum amoral. Biasanya mungkin bisa buat dipegang apa-apa lain sih, kayak dari mungkin aksesoris figur lainnya. Tapi ya spesial di sini memang untuk serum amoral. Kanan kiri dapat semua sama. Nih serum amoralnya kita bahas lagi. Kecil, pakai banget kan, yang megang tangannya dia bukan tangan gua. Kalau yang megang tangan gua paling hilang. Nih kecil banget dan nggak ada tulisan label serum amoral by Pengkor, kagak ada ya, cuma serum amoral doang. Nah tuh ya cuma botol polos, udah cap tutupnya udah. Terus ya kita dapat ini dua nih. Ini 2 sama. Kalau dilihat sih kayak di mirror doang ya pas di printnya. Entah ini menurutku kayak 3D print, tapi kalau jatuh kayaknya mengerikan juga ya. Ya 3D print juga kalau jatuh mengerikan, cuma setidaknya gak terlalu mengerikan lah. Ini ya dijaga baik-baik aja kayaknya sih. Coba kalau 3D print masa bisa transparan? Tak tahu saya. Kurang lebih sih seperti itu. Ya malah jatuh semua. Nah ini satu lagi, tapi ini efeknya yang panjang. Satu doang dapetnya, jadi nggak bisa kanan kiri. Kalau yang ini cuma yang kanan atau yang kiri salah satu. Itu kan kanan kiri tadi. Nah, lebih panjang aja sih bedanya udah. Terus ini ya ditaruh di tangan lah lubangnya nanti. Nah di sendi tangan tuh, sendi apa, bola sendi di tangan. Terus ini kepalanya yang biasa, itu malah justru yang battle damage yang kepasang. Ya pretty much bagus lah. Good work untuk sebuah action figure. Kok mau bilang SF padahal bukan SF, mungkin dasarnya sebuah action figure yang dibuat di negara sendiri dan dengan tangan. Ini keren banget. Ya tadi udah keren tuh padahal. Ini udah keren banget. Kayak yang masker tadi ya. Belakangnya sama kayak tadi, bedanya ini kagak ada sayatan karena ini memang pas awal baru bikin kostum pakai tas orang, ngambil nggak izin, biasa sancaka. Gue penasaran bakal keluar nggak ya ada versi Gundala Mark 0.1. Tahu nggak Mark 0.1? Itu loh yang dia cuma pakai antena, yang di lakban tuh. Terus Pak Satpamnya bilang, baru saya malu jadi orang Indonesia. Ya bawahnya ada juga ya tadi, ini kayak apa sih ya, pet bawah lah, biasa dipakai orang skateboard sama buat pengaman kalau naik skateboard BMX Extreme sama sepatu roda. Masih heran lagi gue, dari mana orang percetakan bisa punya diving glasses, tapi ya udah. Terus ini tuh sebenarnya kayak buat pancaran antenanya dia kalau kena petir gitu, kayak gitu. Jadi dia nggak kena telinga, nggak kena badan langsung, ada. Makanya ini ketutup semua, tangannya aja pakai sarung tangan. Nanti masuknya ke sini, terus nanti dia kumpul, terus 2. Dan kalian tahu nggak kenapa ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya gue juga nggak tahu. Bentar gue cari. Oke, saya belum nemu alasan kenapa ada 5 telinga, tapi ternyata saya nemu sekarang kenapa alasan kekuatannya ada di telinga. Katanya tuh, kata Pak Joko Anwar, itu menggunakan kiasan di film ini kalau kita tuh rakyat bersuara. Nah, pemerintah jarang menggunakan telinga. Oke, saya cuma baca dari Tribun ya, santai ya, tolong ya, please lah. Ini baru video ketiga saya. Tolong, please, help.
Ya gitu ya, kita coba ganti aksesoris kepalanya aja ya. Caranya ya tinggal dilepas aja sih yang ini pelan-pelan, tapi jangan kasar-kasar dong, gently. Oke, maksud saya nah tuh, nah dia jadi bukan dalamnya yang pakai sendi, dia luarnya yang pakai sendi, bagian lehernya yang pakai sendi. Jadi pas tinggal masang aman, tinggal nah suara aku habis. Wih, keren ya kalau begini ya, mantap banget. Kita coba tukar tangannya juga gampang. Tuh lepasnya gampang banget. Kita ganti ke tangan yang biasa, tangan santai ya. Nice, keren banget. Segini dan oh ya, terus masang ini ya, coba kita pasang juga di sini. Kita pakai yang pendek. Nah caranya ini sendinya kan begini bener dah, ada lubangnya kita gencet lebih dalam lagi tuh, betul. Kita pasang lagi tangannya. Nice. Ya sekarang kita coba beberapa pose. Kita coba satu-satu. Let's go. Jadi Gundala itu sendiri sebenarnya dia memang punya kekuatan dasar petir gitu ya. Karena petir selalu mengincar dia dari kecil tuh. Setiap hujan dia tuh nggak mau keluar karena takut dia kesambar petir, karena dari kecil sendiri dia udah sering disambar petir. Terus pas dia lihat bapaknya ketusuk, ya kan, dia ngamuk, dia pegangan perisai plastik ya sebenarnya, karena di propertinya sih kelihatannya kayak plastik, cuma ya intinya perisai yang dibawa penjaga, bukan polisi, itu dia cuma penjaga, kayak beberapa perwakilan yang dipanggil. Cuma pas saat itu dia ngeluarin kekuatan pertamanya secara pur gitu, mental 3 orang kalau nggak salah yang mau megang. Dek santai, itu udah teriak sambar petir, terus mau dicek orangnya ketiga kesetrum, ya itu yang bener mental. Itu dari keduanya, dari penjaga, dari yang ikut bapaknya juga gitu. Jadi walaupun Gundala ini memang superhero yang punya kekuatan petir, dan sebenarnya juga dia speedster kalau nggak salah namanya ya, benar. Dia itu yang bisa lari cepat juga, walaupun itu belum diekspos di film pertamanya. Tapi ya walaupun begitu tetap banyak dia action yang pakai bela diri Indonesia, karena memang Indonesia identik dengan bela diri. Apalagi film-filmnya itu banyak kala action, pasti actionnya antara pakai silat atau dengan bela diri lainnya. Mungkin bisa jadi apalagi selain silat ya itulah. Pokoknya dia walaupun punya petir lebih juga banyak pakai bela diri di film pertamanya, entah di film kedua atau di Patriot nanti. Ya semoga bisa lebih diperbanyak juga ability-nya, tapi juga banyak ya tetap pakai action fight lah, karena itu memang proudnya Indonesia itu kan di silat, dan sering film-filmnya kebanyakan juga pakai fighting scene. Nggak cuma pakai kekuatan, apa lagi ya, ada sih dulu Wiro Sableng juga, walaupun dia ya kapak geni sih, jadi dia mau nggak mau juga harus tangannya keluar, gak cuma kayak Thor, dia kan nggak bisa dilempar kapak geninya. Ini juga dia jarang bener pakai percikan gitu, selalu fight bener-bener jalan, karena itu serunya, itu yang dinikmati, karena tulisannya action, genrenya ada tulisannya action. Sejauh ini ya menurutku figurnya bagus lah, secara sendi juga, walaupun tadi pas perut mau dimajuin langsung lepas ya, tapi itu bukan patah, itu lepas aja. Jadi mungkin karena memang tidak ada gerakan, tidak bisa terlalu gerakan ekstrim. Ini juga scouting sendiri kan ya, jadi pasti ya ada plus minus lah. Plusnya banyak sih. Plusnya itu adalah satu, dia itu lebih gimana ya menurutku, nggak terlalu berat lah untuk yang memang di sculpt. Kan biasa kalau sculpt kan pasti kayak dari clay yang nanti membatu, mengeras, itu kan pasti berat, tapi ya lumayan efektif. Terus kadang plus minusnya mungkin nggak bejo aku ya, nggak beruntung, beda-beda ini. Yang sini begini, yang sini kotak, tapi tetap bisa masuk. Malah ini justru bagusnya nanti bisa buat masukin yang sejenis kayak pedang atau yang lain gitu. Keren kali ya. Gundala bawa pedang, pistol sekalian. Golok sih ada pas megang punya ya itu, tapi dia belum pakai ini, masih kuplukan doang.
Habis itu terus kalau secara keseluruhan sih bagus, good lah, nice untuk ya figur pertama berlisensi. Dan apa itu namanya, cetakannya juga bukan cetakan kan, sekali lagi ini ya apa sih ya, sculpting di kepalanya itu bagus, pecahannya kelihatan. Dan yang ini apalagi beautiful banget, beautiful, wonderful Indonesia ya kalian nih, weh gila ya itulah. Terus overall sih ya nice lah menurutku, cuma ada agak beberapa yang kebetulan berantakan, mungkin karena tanganku keringetan bisa jadi, saking nervous. Mantap kali. Terus ya kekurangannya sih itu aja sih, di torso tadi sama di kaki itu yang nggak bisa ditekuk, walaupun dia jarang dapat action ditekuk juga. Dan memang apa namanya, jarang orang juga yang mau nekuk gitu loh, karena walaupun memang bisa ditekuk kayak di Figma atau beberapa SF, karena takut mereka tuh resiko satu, kalau posenya ekstrim kan pasti pakai stand. Dan kalau orang yang malas doang ya, yang malas beli stand ya enggak. Terus apa ya, yang paling takutnya malah jadi letoy. Kalau ditekuk kan bisa ditekuk begini, kan bisa ditekuk begini ya. Kalau kelamaan ditekuk begini, nanti pas dibeginiin pasti letoy dia. Malah benernya sih nggak usah ditekuk, jarang ditekuk aja, jangan sering-sering. Kalau pajang jangan ekstrim banget lah. Terus apa lagi ya itu aja sih menurut sendi bagus ya, kecuali yang torso ya. Sendi lain kayak ini walaupun perfect bagusnya itu di sini, walaupun dia nggak pakai shoulder pads, dia nggak berkurang untuk ke samping, ke depan, ke belakang, tetap bagus. Ini juga sampai yang itu masih agak keras. Ini sendinya di sini. Kalau bawahnya dia pakai sendi yang satuan ya, nggak pakai sendi yang baru gitu. Adalah bandai baru. Kalau sendi-sendi ya saya baru. Terus bawahnya persis kayak di film lakban. Ini lakban beneran kali ya. Tahu lah. Terus ini sama kayak yang atas tadi. Nah, tuh sendinya di sini. Cuma ditutup pakai ini. Tada. Jatuh tuh. Jadi gitu aja lah ya review saya buat figur Gundala, figur pertama di Indonesia, sayang 1:12 yang license, dan figur dari pahlawan apa ya, hero yang punya film pertama gitu. Ya jadi ya jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe tuh gratis, jadi gak usah bayar, lu subscribe pencet udah selesai ya. Subscribe dong, terus udah. Terus jangan lupa di like kalau kalian suka konten, dan jangan lupa share yang kalau kalian suka review begini, dan share ke teman-teman kalian juga, karena share itu ya berbagi. Jadi ya goodbye, see you.